Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kita akan membahas tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi, Abu Bakar ini adalah gelar yang diberikan setelah beliau masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar namanya adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya yaitu Abdullah bin Abu Quhafah, keturunan Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Abu Bakar 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Beliau memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji di kalangan bangsawan Quraisy. Beliau dikenal dengan sosok yang ulet dan jujur. Beliau merupakan pedagang yang kaya raya. Sejak usia muda, Abu Bakar memiliki ikatan persahabatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul dengan menerima wahyu pertama, Abu Bakar merupakan orang dewasa yang pertama kali masuk Islam. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq atau orang jujur terpercaya karena beliau orang pertama yang mempercayai peristiwa perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem, dilanjutkan dengan perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam kurun waktu 1 malam saja. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Peran Abu Bakar As-Siddiq ini sangat besar untuk membantu Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Abu Bakar mengeluarkan harta bendanya dengan tulus untuk membantu perjuangan dan kejayaan Islam. Beliau sangat rela sekali mengorbankan semua harta dan jiwanya untuk kepentingan penyebaran Islam dan membela umat Islam. Dalam salah satu riwayat, Abu Bakar memiliki kekayaan sekitar 40.000 dirham. Tapi setelah masuk Islam, kekayaan beliau berkurang menjadi 5.000 dirham. Karena apa? Karena sebagian besar hartanya beliau berikan kepada fakir miskin untuk menolong perjuangan Islam. Abu Bakar mendampingi Nabi Muhammad dalam suka dan duka. Beliau melindungi Nabi Muhammad dari ejekan dan rencana pembunuhan dari kaum kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad sedang sakit dan menjelang wafatnya, Abu Bakar seringkali menggantikan Nabi Muhammad untuk menjadi imam sholat. Ketika Nabi Muhammad wafat, kaum Ansor mengadakan musyawarah di Syakifah Bani Sa'ad. Mereka membicarakan sosok pemimpin yang akan menggantikan Nabi Muhammad. Mereka sepakat memilih Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Nabi Muhammad. Jadi selama semasa hidupnya Nabi Muhammad itu tidak pernah menitipkan pesan ataupun menunjuk siapa kelak yang akan menjadi pengganti ataupun penerus atas kepemimpinan Nabi Muhammad. Sehingga sepeninggal Nabi Muhammad terjadi beberapa perselisihan ketika proses pengangkatan khalifah, khususnya antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Ketika itu, kaum Ansor menawarkan sosok Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab ataupun Abu Ubaidah. Nah, Abu Bakar ini menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada permulaan Islam mereka telah mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, sehingga sangat pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin. Tetapi Umar bin Khattab menolak usulan dari Abu Bakar. Umar menyampaikan bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Penunjukan Abu Bakar untuk melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad tentunya ada beberapa landasan yang kuat. Yang pertama, beliau adalah orang yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian beliau adalah orang yang menemani Nabi Muhammad ketika berhijrah di Madinah. Abu Bakar juga orang yang sangat gigih dalam melindungi orang-orang yang memeluk agama Islam ketika itu. Dan juga Abu Bakar merupakan imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad ketika beliau sakit. Setelah sepakat, maka Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar. Lalu diikuti oleh sahabat Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam seluruhnya.
Maka ketika itu Abu Bakar menamai dirinya sebagai Khulafatul Rasul atau sebagai pengganti Rasul.